يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخواني في الدين a'azzakumullah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kitab kita yang baik ini, Al-Adwibal Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Dan sebagai pengingatan bagi kita semua pada pertemuan yang terdahulu, atau apa yang kita ambil daripada pertemuan yang terdahulu, kita sampai pada pembahasan gerahnya mereka ahlul bid'ah wal ahwa, gerahnya mereka hizbiyun, dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya terhadap dakwah yang mubarakah, dakwah yang hak ini, dakwah ahli sunnah wal jamaah, dengan apa yang datang daripada dakwah ini, mengingatkan manusia dan memperingatkan manusia terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemungkaran dan penyimpangan, baik itu daripada atau baik itu dari perbuatan kelompok demi kelompok, ataupun dan teguran agar umat ini tidak terjatuh di dalam kesalahan yang sama, agar umat ini terbebaskan dari segala kemungkaran. Maka dengan dakwah yang hak ini diadakanlah yang namanya peringatan terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Namun sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi, di antara kelompok-kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam, ataupun golongan-golongan yang menisbahkan dirinya kepada Islam, keras dengan apa yang datang dari pengingatan kepada atau peringatan terhadap umat kepada apa yang namanya kemungkaran, kesalahan, kebid'ahan. Mereka gerah menyatakan apa yang datang dari dakwah seperti ini, atau apa yang datang dari peringatan yang seperti ini, hanyalah sekedar membuat umat ini terpecah belah, hanyalah sekedar semata-mata untuk memecah belah dan mengajak umat untuk bertikai, berpecah, bersengketa antara satu dengan yang lainnya. Yang ya subhanallah, apa yang mereka katakan ini dari kelazimannya juga menyatakan kepada Allah
Allah memperingatkan kemungkaran, kebatilan, dosa, kesyirikan, kekufuran, amal ma'asi, amal maksiat itu bahkan memecahkan dan menjadikan umat ini terpecah belah, menjadikan umat ini bertikai. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sifatkan. Lazim daripada itu. Begitu pula lazim dari perkataan yang ada kita dengarkan tadi, juga menunjukkan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memperingatkan ummah terhadap kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, kemungkaran dan yang seterusnya daripada perbuatan-perbuatan maasi, juga memecah belah umat, mengajak umat untuk bertikai dan seterusnya. Ini dari kelaziman-kelaziman yang ada. Dan menyatakan bahwasanya apa yang dibawa oleh salafun salih yang pendahulunya adalah Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in wa atba'ut tabi'in, diikuti para imam-imam yang terdahulu dari ulama salaf hadil ummah, pendahulu umat ini dari kalangan imam-imam. Ini juga sama nantinya lazim menyatakan bahwa mereka itu salah, mereka itu mengajak umat untuk bertikai, berpecah dan seterusnya. Nah, dan dari syubhat yang ada di sisi mereka pula, mereka menyatakan, kenapa kita ini dalam kesalahan-kesalahan mereka selalu harus diungkapkan? Kenapa kita ini dengan apa yang datang dari kemungkaran-kemungkaran selalu harus diperingatkan, sementara mereka mereka pun telah meninggal tahta na'am, mereka berada di bawah al-ard, di bawah bumi, di kuburan-kuburan mereka. Mereka pun telah dimusnah-binasakan oleh bumi ini, sehingga karena mereka sudah tidak ada dan tidak ada lagi jasadnya di permukaan bumi ini, maka ya kita cukupkan, tidak usah kita panjang lebar membicarakan permasalahan-permasalahan yang datang dari kesalahan-kesalahan yang ada. Ini daripada syubhat yang mereka katakan. Namun perlu kita ketahui dari syubhat yang ada ini, dulu pernah sudah terjawab bahwa sebetulnya apa yang mereka katakan ini semata-mata ingin agar supaya kemungkaran-kemungkaran tersebut tetap beredar dan tetap tersebar di umat ini, di mana mereka dengan syubhat yang ada di sisi mereka ini ingin menyatakan apa yang datang dari akidah khawarij, atau apa yang datang dari akidah khawarij, atau apa yang datang dari akidah mu'tazilah, atau apa yang datang dari akidah murji'ah, atau apa yang datang daripada akidah rafidah, atau apa yang datang dari akidah yang lainnya yang sesat dan menyesatkan tersebut, tetap ada di permukaan bumi ini. Walaupun mereka mengatakan orang-orangnya sudah mati, tapi keinginan untuk tetap menyebarkan itu ada. Dengan dibiarkannya pemikiran ini tetap berlangsung, tetap tersebar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Oleh karena itu, walaupun orangnya sudah meninggal seperti Abu Lahab atau sudah mati seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal,
atau yang seterusnya dari kalangan kaum musyrikin, dan begitu pula kufar seperti daripada orang-orang Romawi ataupun orang-orang Persia yang dulunya kufar, ataupun seterusnya daripada ahli bidah. Mereka walaupun sudah mati, apa yang datang dari pemikiran mereka, sebagaimana yang kita katakan, tetap tersebar. Dan apakah ini yang diinginkan oleh mereka? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikarenakan inilah dakwah yang mubarakah ini, yang dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dibimbing oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dibimbing oleh mereka a'immatuna salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dengan apa yang datang dari kesalahan ini tetap membicarakannya, tetap memperingatkannya kepada ummah, dan inilah yang benar, yang hak adanya, wala raiba fihi, tidak diragukan padanya dan tidak dibimbangkan tentang apa yang datang dari manhaj yang benar ini. Sehingga pembicaraan terus harus dilakukan, peringatan terus harus disampaikan agar umat ini betul-betul terlepas dari segala macam kemungkaran yang ada. Syubhat mereka yang mereka lemparkan ini sebetulnya walaupun tidak mempunyai nilai di mata orang-orang yang mengetahui kebenaran, namun cukup memberikan masukan kepada mereka orang-orang yang terbingungkan, apalagi orang yang awam, yang mereka memandang benar adanya perkataan tersebut. Iya ya, orang sudah mati kok, lantas kok disebut-sebutkan kemungkaran yang ada, kesalahan-kesalahan yang ada apa? Seharusnya kan dimintakan ampun dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kok harus disebutkan kesalahan-kesalahan yang ada? Ini sama artinya menggibah, kata. Subhanallah. Kita katakan tadi kelaziman dari ini Allah menggibah, Rasulnya pun menggibah. Kalla wallah, tidak sama sekali. Apa yang datang daripada jalan ini adalah jalan yang sebenar-benarnya jalan. Oleh karena itu kita tidak dapati peringatan tentang jalan yang benar ini dari Allah, dari Rasulnya, dan dari orang-orang yang datang setelahnya, dari warasatul anbiya atau warasatul anbiya, mereka para pewaris Nabi, yakni dari kalangan ulama. Sebagai contoh yang sudah kita terangkan terdahulu, tersebar di masyarakat kita pemikiran-pemikiran murji'ah yang Allahu bihi alim, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kerusakan pemikiran murji'ah ini lebih mengetahui apa yang tersebar daripada pemikiran murji'ah, walaupun tokoh-tokohnya sudah mati. Tokoh-tokohnya sudah mati, sudah lenyap, sudah mati, hilang daripada permukaan bumi. Tapi apa yang tertinggal dari pemikiran ini? Umat memiliki pemikiran ini. Kita katakan terdahulu dan kita ingatkan pencurian yang terjadi oleh pencuri. Pencuri ini mengatakan ketika ditanyakan, kenapa sih kamu mencuri? Katanya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan saya demikian, mencuri. Ini pemikiran qadariyah, ditakdirkan sebagai pencuri. Pemikiran qadariyah, pemikiran yang amat berbahaya. Lantas dia katakan lagi, ya toh kan
kalaupun kita mencuri, kita masih Islam. Nah, masih Islam. Jadi pencuri dalam keadaan Islam, dengan Islamnya selamat. Pemikiran apa? Murji'ah. Apakah pemikiran ini dibenarkan oleh Rasulullah? Apakah pemikiran ini dibenarkan oleh Allah? Tidak sama sekali. Baik Qadariyah yang ada pada mereka, atau Jabriyah yang ada pada mereka, ataupun Murji'ah yang ada pada mereka, tidak dibenarkan sama sekali. Seorang yang melakukan dosa besar, dia tidak boleh menyandarkan bahwa dia diciptakan dengan dosa besar itu. Dia diciptakan oleh Allah untuk memilih yang mana yang lebih baik. Dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Masyhur ayatnya, kita hafal di luar kepala kita. Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah kepadaku, bukan untuk mencuri. Bukan untuk mencuri. Aku ciptakan manusia dan jin untuk apa? Untuk menyembah. Bukan untuk mencuri. Mencuri pekerjaan menyembah atau bukan? Nah, ibadah dalam sebuah ta'rif yang baik, ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah minal a'mal wal aqwal zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala apa yang dicinta, adalah nama yang mencakup kepada segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu perkataan, baik itu amalan secara zahir ataupun secara batin. Ini adalah ibadah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencurian, apakah dari pekerjaan yang dicintai ataukah pekerjaan yang diridhai? Apakah itu ibadah? Bukan. Lantas kenapa si pencuri ini mengatakan dia diciptakan untuk apa? Mencuri. Subhanallah. Ini tanda bukti pemikiran ini masih ada. Apakah yang seperti ini tidak usah kita bicarakan dan tidak usah kita usik daripada orang-orang yang mendatangkan pemikiran seperti ini. Seperti Al-Ma'bad Al-Juhani ketika dilaporkan kepada Ibnu Umar bahwa di Basrah Ma'bad Ibnul Juhani membicarakan tentang takdir. Kata Ibnu Umar, "Na'am, katakan kepadanya, aku barak dari orang ini dan dia barak dari saya. Aku berlepas diri dari orang ini dan dia berlepas diri dari aku." Dengan pemikirannya, Na'am mengatakan bahwasanya Allah, Na'am, tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya, nanti baru mengetahui ketika telah terjadi. Ataukah yang sejenisnya? Nah, dari orang-orang yang berpemikiran yang sama, Qadari, Mu'tazili, Wasil ibnu Atha, atau Jahm ibnu Sofwan dari Jahmiyah, atau yang lainnya, kita tidak usah bicarakan. Dibiarkan aja mereka, Naam, dengan kesalahan-kesalahan yang ada, lantas dibiarkan di umat ini beredar pemikiran kesalahan yang ada tersebut, pemikiran kesalahan yang ada dari mereka tersebut. Lah, tidak demikian. Nah, pemikiran-pemikiran Khawarij ada di sisi ummah. Apa kata mereka? Dari akidah Khawarij, na'am, pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Seperti pemikirannya Mu'tazilah. Ini ada di sisi umat. Ketika orang mencuri, ketika orang berzina, ketika orang membunuh, apa di sisi umat dikatakan orang-orang yang melakukan ini kekal nanti jadi masuk di dalam apa? Neraka. Padahal ini adalah dosa besar. Ini adalah kesalahan. Kita katakan mereka berdosa besar, tapi kekal dengan tidaknya. Kita lihat dari sisi agama ini. Apa yang dikatakan oleh agama ini? Selama mereka
bukan orang yang meyakini halalnya sehingga mereka jadi kafir karena meyakini halal. Selama mereka adalah orang yang jahil atau selama mereka adalah orang yang muta'awil, nah, dia adalah pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Atau selama dia adalah orang yang bukan menghalalkan perkara tersebut, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, selama dia dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertauhid, selamat dia. Walaupun nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, dikatakan orang yang melakukan ini kekal di dalam neraka. Lihatlah hukuman yang ada di sisi umat ini. Dari mana ini? Dari pendahulu-pendahulu. Artinya dari pendahulu-pendahulu yang salah. Demikian seterusnya. Kenapa pentingnya, kenapa perlunya dibicarakan kesalahan yang ada, supaya umat ini terlepas dari kesalahan yang ada dan menjauhi dari kesalahan yang ada, dan supaya mereka mengambil contoh dan panutan hanyalah kepada contoh dan panutan yang paling baik di sisi mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Nah, telah ada contoh yang baik di sisi Rasul bagi kalian, atau contoh yang baik dari para sahabat, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Naam, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, wa man ittaba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebajikan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Nah, ini contoh yang baik. Kita mengikuti mereka, kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga umat ini mencontohi contoh yang baik, bukan contoh yang jelek, bukan kejelekan dibiarkan, bukan kesalahan dibiarkan, bukan apa yang datang dari kemungkaran dibiarkan merajalela, sampai umat ini tidak terbimbingkan kepada yang benar, tidak terbimbing kepada yang benar. Lah, tidak demikian. Inilah salah satu tugas Rasulullah SAW diutus memperbaiki umat, membimbing umat, memberitahukan kepada umat agar meninggalkan jahiliyah menuju kepada apa yang benar. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Lantas dari pertemuan yang lalu telah disinggung apa yang datang dari pemikiran Sayyid Qutb yang memang syubhat, yang mengatakan kenapa sih kita harus membicarakan orang-orang yang sudah mati ini? Bukankah toh mereka sudah mati? Syubhat yang datang yang seperti ini memang kebanyakan dari kelompok-kelompok yang ada pada hari ini, seperti dari Ikhwanul Muslimin, seperti daripada Na'am Hizbut Tahrir, seperti daripada Jama'atut Tabligh, seperti daripada kelompok-kelompok yang lain. Na'am Sururiyun, Qutbiyun. Nah, seperti itu. Mereka gerah dengan omongan Ahlus Sunnah, membicarakan kesalahan-kesalahan yang ada dan orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut sebagai peringatan terhadap umat. Sehingga kita dapati dari pembelaan mereka membela benar-benar Sayyid Qutb, dibela benar-benar atau dibela habis-habisan oleh mereka. Nah, dalam tanda petik Sayyid Qutb ini demikian banyak kesalahan-kesalahan dari akidah. Naam, dari akidah yang ini adalah inti permasalahan, akidah, manhaj dan seterusnya. Demikian pula yang lain. Lantas kita terakhir masuk kepada Muhammad Qutb. Muhammad Qutb ini, naam,
adalah saudara Sayyid Qutb. Dia telah pindah ke negeri Saudi Arabia, tapi masih memiliki pemikiran yang sama seperti pemikiran yang dahulu, yakni pemikiran ikhwaniyah, hizbiyah. Nah, atau kok ini dibela-bela dengan yang lainnya? Kenapa kita membicarakan? Bukankah ini adalah dai muslih, dai yang memperbaiki umat? Bukankah ini? Subhanallah. Sehingga nanti kalau kita membicarakan kesalahan, demikian pembelaan, demikian datang bertubi-tubi menyatakan bukankah ini, sehingga tidak ada nanti pembicaraan terhadap kesalahan sama sekali. La ilaha illallah. Kalau tidak ada pembicaraan sama sekali terhadap kesalahan-kesalahan yang ada, kita juga nanti akan membicarakan Allah. Naam, kenapa Allah membicarakan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam banyak ayatnya terhadap kafirin, musyrikin, munafikin, ahlul bid'ah wal ahwa? Kenapa dibicarakan di dalam Al-Quran? Kenapa disinggung oleh para ulama nama-nama mereka yang membawa pemikiran ini? Kita akan menyalahkan Rasulullah. Naam, kita akan menyalahkan para sahabat Nabi SAW, seterusnya. Tentunya ini adalah manhaj yang salah, jalan yang tidak benar. Sehingga wajib bagi kita untuk kembali rujuk kepada agama Allah, melihat apa yang datang dari kitabullah, apa yang datang dari sunnah Rasulullah, apa yang dijalani oleh salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, Muhammad Qutb sebagai salah satu contoh. Naam, apa yang dia katakan, dan saya diingatkan kalau memang sudah kita tentang pembahasan itu. Apa tentang pembahasan Muhammad Qutb? Apa yang dikatakan Muhammad Qutb ini? Saudara Sayyid Qutb ini. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala yaqulu Muhammad Qutb, innal amra yahtaju ila da'watin nas min jadidin ila al-islam, la li'annahum fi hadhihi al-marrah yarfaduna an yantiqu bi afwahihim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama kana an-nas yarfudun nutqaha fil ghurbatil ula, walakin li'annahum fi hadhihi al-marrah yarfudun al-muqtada ra'isi la ilaha illallah wa huwa tahkimu syari'atillah intaha naqlan min kitab waqi'un al-mu'asir. Apa yang dikatakan Muhammad Qutb? Perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus membicarakan kesalahan-kesalahan yang ada? Muhammad Qutb salah seorang yang masih hidup, tapi telah menebarkan kesalahan yang banyak di dalam kitab-kitabnya, di dalam pidato-pidatonya, ceramah-ceramahnya, termasuk ini. Kitabnya Waqi'un al-Mu'asir beredar di Indonesia sebelum kita mengenal dakwah salafiyah ini. Sebelum kita mengenal dakwah salafiyah, diedarkan Waqi'un al-Mu'asir. Apa itu? Dikatakan oleh Muhammad Qutb, perkara yang ada hari ini, yang harus kita perhatikan hari ini, kan? Jadi suatu perkara yang penting yang harus kita perhatikan hari ini, yahtaju ila da'watin nas min jadidin ila Islam. Perlu bagi kita untuk menyerukan kepada manusia agar memperbaharui keislamannya. Perlu kita menyerukan kepada manusia agar mereka memperbaharui keislamannya. Pandangan apa ini? Pandangan melihat umat ini menjadi kafir, keluar daripada Islam, sehingga harus diperbaharui apa? Keislamannya. Jadi umat seluruhnya ini, semuanya sak bumi ini kafir menurut Muhammad Qutb, sehingga perlu diperbaharui keislamannya. Subhanallah. Jadi kalau semuanya kafir, siapa yang Islami? Muhammad Qutb sendiri. Iya, dia tok yang Islam, yang lain kafir. Jadi perkara yang ada yang perlu diperhatikan hari ini, manusia itu perlu diajak untuk memperbarui keislamannya.